billah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Wa kashafna 'anka ghita'aka wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa hadzal muttaqun. Bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Alhamdulillah, ya, kita masih mengkaji sifat basirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu buta. Kemarin kita sudah mengkaji tentang yang namanya illallah dan ma'allah. Maka sekarang kita mengkaji yang dikatakan sabar. Kenapa? Karena ini adalah salah satu syarat, ya, di mana kalau kita mau menjadi orang yang takwa, ya, kita mesti sabar. Memang ucapan itu mudah, yang namanya sabar. Namun bagaimana yang dikatakan sabar sesungguhnya? Ini ya, sabar, sabar. Kalau namanya memang sabar. Ya. Sifat basir ini Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Sabar ini ada dua. Yang pertama, sabar dalam situasi. Yang kedua, dalam kondisi. Jadi orang yang mengatakan beriman dan bertakwa, dia mesti sabar dalam situasi dan kondisi. Jadi yang dikatakan orang saya sabar, sesungguhnya dia menunjukkan tidak sabar. Allah Subhanahu wa taala memuji daripada hambanya, di mana hambanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lamanya dengan penyakitnya, sehingga istrinya, hartanya semua habis. Dia adalah Nabi Ayub, di mana Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya, ya, hambaku Ayub itu adalah tergolong orang-orang yang sabar. Nah, kita apa? Kita cuma tahu sabar, sabar. Mungkin kita punya tingkatan sabar, sabar, sabar. Padahal sabar itu yang dimaksud itu adalah dua, menurut situasi dan kondisi. Yang dikatakan situasi, kalau bahasa situasi itu adalah peranannya tidak lepas daripada yang namanya waktu. Di mana waktu itu, insya Allah tanggal 17 Juli besok, Bapak saudara sekalian, kalau sempat sholat yang namanya gerhana bulan. Jadi itu gerhana bulan total. Seluruh Indonesia, ya, akan mengalami gerhana bulan besok tanggal 17. Sekarang, ya, masih bulan itu belum purnama. Insya Allah, ya, 2 hari lagi purnama. Kalau Bapak bisa sempat sholat yang dikatakan sholat gerhana. Kayaknya ini situasi. Kita mendengarnya
Besok pernah kok sholat gerhana. Kalau yang pernah sholat gerhana bulan GMT, gerhana matahari total, ya besok bulan. Nah, dalam situasi ini apa yang terjadi? Ini kaitannya dengan waktu. Kaitannya ya yang dikatakan di masa ya jadi situasi itu hubungannya dengan waktu. Betapa banyak kita sekarang ini sudah tidak sabar. Kalau bahasa yang dikatakan dari pagi sampai sore sampai malam, ya kita menunggu, kita katakan itu sabar. Bukan. Jadi, yang dikatakan sabar di dalam waktu ini, ya bukan yang tadi. Kalau kita tidak yakin dengan yang namanya situasi waktu yang Allah jadikan tempat kesabaran ini, rusak iman kita. Contoh, ya perasaan baru kemarin puasa, udah mau puasa lagi, misalnya bisa bilang begitu. Disinilah yang kita tidak boleh. Ya, di dalam sabar, ya situasi ini hubungannya dengan waktu. Bagaimana dengan kondisi? Ya, di dalam kondisi ini dalam Al-Quran jelas. Ini juga Al-Quran. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Ini Al-Quran yang dikatakan dalam kondisi. Itu apa? Di dalam menerima yang namanya perintah. Lalu kita jalankan dan kita mencegah daripada perbuatan keji atau maksiat. Jadi ketika kita menjalankan perintah, menjalankan perintah, di sini mencegah maksiat atau larangan. Jadi kalau kita di dalam kondisi menjalankan perintah nggak sabar, rusak. Kita dalam kondisi mencegah maksiat, nggak sabar, rusak. Dua-duanya memerlukan sabar. Kita tidak akan mendapatkan kesabaran yang ini dua tanpa pertolongan Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah. Kalau kemarin ma Allah, bersama Allah, billah, disinilah yang dikatakan kita, ya kita ucapkan daripada ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Jadi yang dikatakan haulnya, ya, tidak ada kekuatan. Bismillah. Baik ini yang tercermin. Jadi orang sabar itu ketika dia, maaf kalau bahasa kita, menjalankan perintah, mencegah maksiat atau larangan Allah, di sini dengan pertolongan Allah, dia baru bisa yang dikatakan sabar. Jadi manusia sesungguhnya tidak sabar. Yang semuanya itu dibuat pertolongan Allah. Kalau digabung kalimatnya ringkas, la haula wala quwwata illa billah. Itulah sabar. Namun di sini jelas yang namanya situasi dalam hubungan dengan waktu, dalam kondisi menjalankan perintah atau mencegah larangan.
kita ya kebanyakan nggak sabar dalam urusan waktu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang Allah utus Rasulnya ya untuk menjelaskan tentang waktu. Kita nggak sabar. Makanya dalam hal ini dikatakan pepatah Arab itu ya, maaf, al-waktu kasayf. Waktu itu laksana pedang, kata pepatah Arab. Kenapa? Karena memang inilah kita nggak pernah sabar. Kalau kita nggak sabar, akan dipotong oleh waktu itu. Ya. Kita menyesal, ya segala macam. Kan? Bagaimana sabar dalam urusan waktu? Kita yang diperintahkan. Sabar ini waktunya, belum waktunya ini udah waktu di dalam waktu. Tanda kita sabar dalam urusan waktu dua. Jadi kita tandanya orang sabar dalam urusan situasi. Ini masalah waktu aja, masih situasi itu waktu. Ya, dua. Sebagai contoh, ya, kalau bapak ya diminta oleh anak bapak yang usianya belum sampai, kalau bahasanya masih TK, minta uang 10.000, 20.000, dibakar 100.000, bapak katakan belum waktunya kamu. Ya. Diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi waktu itu disediakan sesuai kebutuhan. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan. Gak mungkin kalau bahasa ini anak TK dikasih uang begitu banyak, baru SMP dikasih ATM, dikasih segala macam. Ya dikasih yang namanya kartu kredit segala macam. Berarti dia tidak tahu. Makanya di sini orang yang sabar, situasi dia mengerti kebutuhan. Jadi kalau bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudahkanlah, Allahumma yassir, ya Allah mudahkanlah umur kami. Kalau bapak bacanya salah, umur usia. Kalau bacanya ya umur yang masuk bahasa Arab pakai alif, itu urusan. Jadi banyak orang Allahumma taufiq umurna, ya Allah panjangkan urusan. Wah, urusan enggak usah selesai. Salah. Soal gampang sih, antara ini alif sama a. Itu doang, umurona. Ini sama juga. Kalau ini urusan, ini posisi. Bedanya itu doang. Jadi sesuai kebutuhan waktu. Makanya kalau kita ya lagi sakit, contohnya apalagi sakit kepengennya makan, ya, aduh kalau bahasa mau dirutin, ya sini, ya sabar aja, belum waktunya makan, yang begini, ya, sini sesuai kebutuhan. Yang kedua, sabar di dalam waktu. Kalau tadi Allah ijabah doa, ya maaf kalau bahasa kita, cash and carry-nya sesuai kebutuhan kalau orang berdoa. Ya, karena apa? Karena Allah ngajarin sabar. Yang belum waktunya, memang belum ininya. Yang kedua, bukan lagi masalah yang dikatakan kebutuhan dalam waktu. Makanya kita menggunakan waktu sesuai kebutuhannya. Kalau pagi bagaimana waktunya mandi, ya mandi. Jangan waktunya mandi kita waktunya mandi kita tidur, wah ini masih kebutuhan rusak. Ya. Nah, yang kedua, sabar di yang namanya situasi waktu. Di sini kebutuhan, di sini ya
Liwat yang namanya bukan lagi kebutuhan. Kalau bahasa ini adalah liwat yang namanya semua punya yang namanya cita-cita. Cita-cita. Jadi di sini sabar lewat waktu kebutuhan dan cita-cita. Kalau orang yang berpikir, kenapa? Karena Al-Quranul Karim selalu mengatakan apa ta'milu, kemudian al-bab segala macam itu adalah mengenai ini. Cuman kita nggak paham. Apalagi yusirun, apakah kamu nggak ngerti? Kita paham. Cuman kita dalam hal ini bagaimana caranya sih memahami situasi, kebutuhan dan cita-cita. Ini yang pertama. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, sabar dalam urusan waktu. Kebutuhan kita itu ya ada, cita-cita kita itu ada. Semua orang muslim punya cita-cita. Paling enggak cita-citanya mati masuk surga. Itu paling enggak. Ya paling sedikit dah cita-cita kita mati masuk surga. Kalau muda, kaya raya, tua, mati masuk bento itu. Itu kok kita. Kalau kemarin illallah ma'allah. Ini dia kelanjutannya, sabar. Jadi nggak bisa kita ngomong sabar nggak bisa. Sabar itu membutuhkan dua, situasi dan kondisi. Yang Allah puji kepada makhluknya hanya Nabi Ayub. Tapi kenapa Nabi Ayub tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ulil azmi? Yang sabarnya itu istimewa. Kok maaf kalau bahasa kita nabi yang lain seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kok tergolong ulil? Tapi kenapa? Enggak, padahal Al-Quran atau Allah sendiri menetapkan dia adalah orang yang sabar. Kenapa tidak tergolong? Cuman satu kesalahan dalam waktu. Apa itu? Ketika istrinya pulang, Nabi Ayub punya cita-cita tadi ini. Kalau lo pulang, gua pukul 100 kali. Pulang bininya. Atas izin Allah mau dipukul. Sayang istri, mau bagaimana? Akhirnya Allah yang mewahyukan, pukulin itu lidi. Ya 100, pukul sekali dia, bro. Udah coba kalau nggak diajarin begitu. Tuh, jadinya Nabi Ayub itu tidak tergolong ulil. Ingat. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, hambamu yang sabar. Tuh, Ayub. Tapi ketika ini kenapa nggak termasuk ulil azmi? Karena itu doang, salahnya masih sedikit. Kalau kita salahnya, sabarnya nggak ada. Kalau masih sedikit sih, alhamdulillah. Kita nggak ada sabarnya. Ya, muluk-muluk. Dalam waktu meluk aja. Nah, kalau yang dikatakan ya sama istri itu selalu salah. Kalau istri yang ngomong selalu salah. Gitu. Coba istri ngomong kita jawab. Kan begitu. Iya aja udah. Iya. Sebenarnya kalau kita udah paham la haula wala quwata illa billah, itulah ciri seorang sabar. Namun perjalanannya bagaimana? Ini perjalanan sabar.
Pak, saya ngamalin la haula wala quwata illa billah. Iya, sabar. Nggak tahu kan begitu. Jadi banyak orang ya ngerti masalah sabar. Dia berdalil, as-sabru kasibri. Wah, kalau berdalil bukan main. Tapi ketika berhadapan dengan yang namanya dua ini, nggak ada. Siapa dia? Termasuk sahabat Nabi. Kaliber imannya Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada yang ngalahin. Beliau yang pertama masuk dalam agama tapi ketika dia mendengar turun wahyu mengenai sabar, maka Abu Bakar As-Siddiq ya, kalau bahasa kita dia senyum-senyum. Begitu jalan bersama Nabi di jalan, Yahudi itu datang. Katanya lu mau ngulangin duit, lu pinjam sama gua udah lama nih. Waduh, depan Nabi, dia nagih utang, kagak ketahanan. Diam lu di sini, gua pulang dulu. Udah, dia pulang ambil nih duit. Jangan depan Nabi nagih itu. Nabi menghindar jauh. Begitu menghindar jauh, ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasul, kenapa tadi engkau menghindar? Tadi waktu Yahudi nagih duit, malaikat turun. Angkat tangan, apa yang kau ucap, diaminin. Ternyata engkau bukan mengucap doa, bukan mengucap apa-apa, engkau maki daripada Yahudi. Padahal urusan semua bisa bayar utang, bisa segala macam, izin Allah. Malaikat itu kabur semua. Saya lihat, malaikat pada kabur, saya pergi menghindar. Menangislah Abu Bakar. Kok kita bagaimana? Itu kaliber Abu Bakar. Nah, kalau kita nggak ada seujung kukunya. Kalau nggak kita maki-maki kan paling ini, ya, paling. Apakah yang dimaksud sabar itu ditampar yang kanan kasih yang kiri? Bukan. Iya, makasih. Jadi kalau yang dikatakan Abu Bakar setelah Nabi meninggal dunia, wafat, dia pengen belajar sabar. Dia tanya anaknya, istri daripada Nabi besar Muhammad SAW, siapa? Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, aku pengen belajar sabar. Ya, coba aku ingin mencontoh akhlak Nabi. Kata Aisyah, nggak bisa. Jauh katanya. Unjukin yang paling gampang aja. Nggak bisa. Engkau ini kalau bahasa kita nggak sanggup. Maka Abu Bakar karena dia merasa, maaf kalau bahasa kita, orang tuanya, lalu mertuanya Nabi, berikan contoh. Maka Siti Aisyah dengan, kalau bahasa kita ragu-ragu, memberi kabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dia memberi makan pengemis buta yang sudah tua, yang sudah tidak punya gigi, ya kalau bahasa kita udah ini, di pasar. Dan dia, Nabi, selalu memberikan yang namanya minum susu. Oh gitu doang? Iya. Kata Abu Bakar, besok pagi insya Allah saya kerjakan. Dia pengen contoh Nabi. Dia ambil makanan, lalu dia ambil segelas susu. Lalu begitu yang namanya dekat dengan peminta-minta itu, ternyata peminta-minta itu orang Yahudi. Apa yang diucapkan dari mulutnya? Dia katakan Muhammad dusta, Muhammad itu diejek Nabi Muhammad. Sampai-sampai belum sempat diberikan minum, diberikan makan itu. Pengemis itu mau ditampar sama Abu Bakar. Tapi karena dia pengen belajar sabar, gemeteran itu. Lalu kata Abu Bakar kepada pengemis buta itu, ini silakan makan. Maka orang buta itu bilang, bukan yang biasa memberi makan kepadaku. Bagaimana kasih makannya? Udah kencang ngomong. Padahal ya Abu Bakar itu, maaf, sahabat Nabi yang paling hebat. Udah kencang. Bagaimana kasih makannya? Ya,
Dia yang ngasih makanku selalu ditumbuh karena aku tidak punya gigi. Ditumbuh Abu Bakar. Ditumbuk, udah ditumbuk, makan. Aku katakan bukan yang biasa memberi makan. Bagaimana? Dia selalu menyuapi karena aku ini buta. Dengan kebenaran Abu Bakar itu menyuapi Yahudi buta itu sambil nyuap, sambil dia makan, menghina Nabi. Berikan aku minum, kata Yahudi buta itu. Begitu diberikan minum, ya, saya katakan ya bukan yang biasa memberi minum. Bagaimana memberi minum? Setiap dia memberi minum, dia selalu menyendoki. Karena apa? Karena aku ini buta dan aku tidak tahu di mana gelas yang ada. Dikasih sendok, diminumi. Begitu ketiga kali dia katakan, ya, Yahudi, sesungguhnya tahukah engkau apa? Yang memberi minum dan makan setiap pagi itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau hina, yang engkau katakan pendusta. Maka Yahudi itu menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam dari kesabaran ini. Nah, kalau kita begitu bagaimana? Ya. Itu sekali Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kita bisa bayangkan dalam situasi dan kondisi, apalagi kalau kita lihat, cakep nih gitu. Makanya kalau bicara sabar itu, adik lihat situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kita nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Itu keimanan. Jadi tidak dikatakan orang itu iman, orang itu ibadah kepada Allah. Orang itu kalau bahasa yang enaknya itu, ya maaf nih ya, mendapatkan surga. Mendapatkan surga. Surga itu dibeli dengan kesabaran. Kenapa? Karena sabar dalam menjalankan perintah. Sabar dalam mencegah maksiat. Kita nggak pernah sabar dalam yang perintah. Contohnya apa? Bulan puasa kemarin jam 5 sore, gelap mendung, ya, perut udah lapar, segala macam. Kapan sih beduk nih? Lihat media, ganti jam lagi, channel lagi, ganti channel lagi. Maghrib nih, betul. Padahal ditunggu nggak ditunggu akan di situ aja kita bisa bayangin. Nah, buka puasa, sabar. Kalau istri kita yang belum pernah melahirkan, ya, kalau kata bidan namanya deking, ya, enggak bapaknya, enggak emaknya, enggak suaminya bilang. Padahal ya, yang namanya mau melahirkan itu tunggu pembukaan 1, 2, 3 kan begitu. Ini kagak, mau mules pengennya langsung keluar. Waduh, disinilah kita sabar. Gak ada sabarnya kita di sini. Belajar sabar itu sulit. Jadi cara memahami belajar sabar itu kita lihat situasi sesuai kebutuhan. Kita kerja, kita segala macam sesuai Allah kasih kebutuhannya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan sabar. Jadi kalau ada orang ya diberikan Allah di luar ya kebutuhannya, tidak semuanya itu dilihat yang namanya tingkatannya. Maka yang dikatakan sabar lewat waktu sesuai kebutuhan dan cita-cita di sini ya Quran menjelaskan surat Ar-Rahman berkali-kali dan berulang-ulang nikmat yang mana yang susah. Jadi
dalam urusan waktu ini kita selalu berdusta. Jadi firman Allah yang menyatakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini. Kebutuhannya itu yang Allah berikan lewat waktunya, kita selalu berdusta. Karena apa? Dia tak memahami namanya sabar. Kalau yang dikatakan cita-cita di sini, ya, kurang, kebanyakan, ya, di dalam hal ini, ya, dia dalam mengejar yang namanya waktu cita-cita, kapan terkabul, sampai ada yang menyatakan mata nasruka ya Allah, kapan datang pertolongan Engkau ya Allah, ya. Jadi tanda tidak sabar. Ya. Jadi kalau kita nggak boleh menyatakan, ya Allah nggak kuat nih, kapan pertolongan Engkau, nggak boleh. Maka dalam waktu dan cita-cita ini terdapat yang dikatakan syukur. Loh, kenapa syukur? Karena Al-Quran yang menyatakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi intinya kalau yang dikatakan kita sabar, jangan berdusta dalam urusan kebutuhan. Kita kalau bisa, ya kayaknya dusta sama teman, sama istri juga kala-kala suka berdusta. Sama orang tua, sama segala macam. Apalagi masalah syukur ini jauh bisa. Kalau kita, ya, Ustaz, istri kalau nggak dibohongin kagak enak, dia mau dibohongin terus kan begitu. Maunya dibohongin katanya. Kebutuhan itu. Ya makanya gitu. Saya yang di sini mengingkari. Mengingkari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu maksud ayat yang mengingkari di sini. Jadi kita ini kalau bahasa orang itu nggak pandai mensyukuri nikmat, mengingkari, benar. Rusak juga dalam kebutuhan. Kalau Bapak nggak percaya, ya kalau Bapak di kantor atau di depan, maaf ya teller, Bang, Bapak keperluan duitnya berapa untuk menyekolah anak-anak? Ini ada fasilitas dari pemerintah. Pasti kita bilang, wah segini kan begitu. Begitu. Nggak ada yang dikurangi. Kita lebih. Apalagi kalau misalnya dibilang sama ketua koperasi, ya tahun ini pinjamannya bebas. Udah, main banyak. Kita ukur kebutuhan. Ya, sabar. Karena merusak Pak kalau kita maaf ya, nggak sesuai dengan kebutuhan kita ingkar. Ya. Kita masih muda, nggak sabar kita makan yang ini begitu 2 tahun, 3 tahun dia makan yang demikian, keluh kesah sakit gula, sakit ini karena kan. Jadi cita-cita ini syukur intinya. Kebanyakan orang tidak bersyukur. Nah, kalau yang dikatakan menjalankan perintah, mencegah ya maksiat atau perbuatan yang dilarang, ini semua nggak bisa Bapak bilang, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa sholat dengan pertolongan Allah, kita bisa puasa dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa melakukan maksiat dengan pertolongan Allah.
Jadi di sinilah. Maaf nih Pak nih, semalam di Jalan Raya Pondok Aren sampai ini, Masya Allah orang belanja KJP gitu ya. Nanti orang kaya orang ini, saya bilang kok orang kaya dapat KJP sih? Bukan cucu atau makanya rumah sakit Fatmawati, rumah sakit apa orang dengan BPJS, semua orang kaya sekarang makanya dulu nggak ada BPJS, aman aja. Makanya kita ini perlu sabar waktu ya berusaha bareng sama cita-cita ini. Ya. Pak maaf aja nih Pak, nih, pedagang buku, pedagang segala macam apa ngomong sama saya, ya orang sana petak 9 si Acong, Ustaz, kenapa? Gimana sih jualan buku sekarang nggak laku? Lu cash nggak? Cash. Wah kalah, semua orang awal orang padang nggak cash. Ambil berapa aja, yang penting tanda tangan bayar lebihnya. Begitu. Itu Pak. Alhamdulillah ekonomi bagi mereka yang terima KJP. Kebayaran lama pasar bukan main, diserang warga. Karena dia tadi kemana aja nih? Punya cita-cita anaknya mau sekolah mau apa? Yang kita lupa. Apalagi masalah urusan kondisi menjalankan perintah. Menjauhi atau mencegah. Kalau bukan pertolongan Allah, bakalan nggak bisa. Mau sholat, mau apa nggak bisa. Seorang ulama di dalam kitab ini dijelaskan. Dalam kitab dijelaskan, seorang ulama itu kalau bahasa kita itu sombong. Ya, masalah sabar, dia cerita sabar. Kata bininya, kata ininya, akhirnya ya seorang tamu datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Syekh, ya bagaimana sih yang namanya sabar? Sabar itu, ya kita itu seperti ya air aja, ngalir aja ini nggak begini, nggak begitu. Mau nabrak ini, ya udah ngalir. Oh gitu ya. Bininya bilang, ya bohong, gitu ya ada bini di dalam kamar. Lakinya namanya ulama Syekh, tamunya siapa sih? Ya biasa. Terus cerita lagi, wah sabar ini bohong gitu ya. Iya. Nah, kalau sama tamunya tanya, Syekh, kira-kira ya ucapan saya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak? Sesungguhnya kan kayaknya yang paling berjasa di dalam sabar ini kalau suami istri, seorang istri, kata istrinya tahu ya, gitu ya. Begitu tamunya pulang, laki karena dia merasa orang pintar, merasa orang yang alim, dia bilang sama Nabi, ucapan kamu itu, ya ucapan syaitan. Kamu selalu begini, pantas Nabi menyatakan, ya wanita itu kebanyakan di neraka, kamu itu nggak boleh. Ini kata bibinya, saya pengen buktikan ucapan kamu. Kalau ngajar pinter kayak tahu. Kata lakinya, coba aja. Saya mau buktikan. Kata muridnya juga yang tadi yang nanya. Ya, dibuktikan. Besok waktu Jumat. Malamnya begitu habis maghrib, dia pengen nyusun yang namanya khutbah Jumat. Anaknya nangis. Bang, nih, tiara tuh anak nih. Aku nangis. Begitu mau nyusun, lagi mau nyusun. Udah, sama anak yang sabar. Oh iya, susun. Anaknya itu kejar aja, gak mau diam. Sampai waktu Isya. Begitu waktu Isya, ya anaknya gak mau diam-diam. Udah, maaf nih Pak. Seorang laki, kalau udah 18 menit, ditangisin anak, gak ada yang sabar. Bisa diganti. Iya. Enggak sampai mampu. Ini psikologi, Pak. Kenapa psikologi? Kenapa orang-orang itu ada yang dikatakan zaman sekarang indigo? Karena indigo ini di sini lihat. Kalau seorang ya kita
10 menit menghadapi anak bocah nggak nangis, ya atau anak itu ya, bapak ini nggak ada golongan bakalan kena nyasar. Ya artinya nggak bakal kena syarat, nggak bakal kena yang darah tinggi. Nah kita 18 menit ditangisin anak, wah udah. Kacau gitu. Ya kita bilang begini, kita ini anak lo urusin nih, wah macam. Begitu waktu Isya mau ini dibilang, tunggu dulu, ini terus sampai sholat Isya ini jam 11 malam. Udah capek gendong anak, udah capek ini, akhirnya nggak jadi nulis, tidur. Begitu tidur, pagi hari subuh, ya karena semalamnya kelelahan, kesiangan sholat subuhnya. Begitu siangan, istrinya bilang, sabar. Oh nggak begitu, sabar, ya. Akhirnya dia sholat subuh, mau nyusul padahal udah jam 8. Iya kata bininya, tungguin anak nih, gue mau ke pasar dulu. Ditungguin ya, namanya anak, disuruh recokin aja. Terus kalau nggak jadi lagi nyusul terus bagaimana? Sampai siang jam 11. Nah susah itu harus ke masjid. Jadi khatib, begitu jadi khatib, diucap assalamualaikum, 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 assalamualaikum terus. Kagak pakai alhamdulillah, assalamualaikum. Kenapa? Karena udah bingung dengan persoalan. Jadi biar bagaimana juga seorang suami sabarnya ada di istri. Ingat, bohong kalau seorang suami sabarnya di diri sendiri. Makanya mesti punya pasangan. Artinya besok nikah. Jadi pasangan. Sabarnya ada di istri. Coba kalau belum nggak punya istri, nggak ada kurang sabar. Loh kok begitu di istri? Nabi yang katakan, Al-Quran yang memerintahkan. Dijadikan istri itu sebagai pakaian di sini. Tempat kita. Yang namanya berkeluh kesah, yang namanya segala macam. Kalau bahasa orang sana tukar pikiran. Jadi yang namanya sabar seorang suami adanya di istri. Kalau di istri sabarnya di mana? Ya, di suami. Bukan. Kalau istri sabarnya di mana? Kenapa? Istri itu sabarnya ditanggung jawab. Kalau bukan lihat anak buru bacok bapaknya kan begitu. Emang anak laki kan? Kalau nggak ngelihat anak buru potong aja gitu aja. Kalau seorang bini keluh ke apa aja? Istri itu sabarnya bertanggung jawab. Ingat. Jadi kalau istri bapak cerewet, kalau istri bapak sering maaf kalau bahasa orang sono PHP-in bapak, itu karena dia punya tanggung. Kalau bapak nggak percaya, bapak tanya aja. Lu mau beli apa? Tanya aja. Lu mau beli apa? Lu butuh apa sih? Tanya. Wah, disebutin lu tanggung jawabnya. Coba deh. Ada PHP. Ya, coba aja. Kira-kira kalau masak yang namanya ya zaman sekarang apa nih nasi kuning cukup nggak 20.000? Wah Cukup. Beli. nah, ini istri. Jadi yang namanya orang punya istri itu sabarnya di istri. Kalau istri sabar itu tanggung jawab gitu doang. Ya kalau nggak punya istri nggak sabar. Ya begini kan? Kan banyak ini. Kan begitu. Ngambek aja itu. Banyak sabar berarti. Ya. Sabar. Ini sih main lapuk. Kalau Pak Bambang insya Allah sabar. Bukan sabar. Ngomongnya juga sabar. Nggak bisa rapetin ini. Oke. Ingat itu. Jadi yang dikatakan sabar itu dalam situasi dan kondisi itu dengan pertolongan Allah. Dalam waktu juga tidak pandai berdusta. Lalu bersyukur kepada Allah.
Kenapa? Karena fitnah terjadi pada zaman Rasul, di mana istri Rasul itu mendapatkan fitnah ketika pulang perang, ya istri Nabi Siti Aisyah, ya kalungnya tertinggal di perigi. Kalau zaman sekarang ini nggak kenal perigi, sumur, ya perigi di sumur, ketinggalan di perigi. Lalu begitu udah jauh, ya diingat, wah kalungnya ketinggalan, dibalik lagi. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid, kalau bahasa kita anak angkat Nabi, dia merasa, oh ibu, ya balik lagi ikutin. Kenapa? Karena khawatir kepada ibunya, ibu angkatnya maksudnya. Siti Aisyah tidak punya anak. Begitu ditemenin, diambil kalungnya, terjadilah fitnah dari orang-orang Yahudi. Fitnah yang demikian itu sampai, kalau bahasa kita itu panjang, sampai turun Al-Qur'an. Itu zaman Rasul. Jadi yang namanya sabar itu seperti itu. Biar bagaimana juga Pak, Bapak berbuat, maaf kalau bahasa sekarang ini, nyelonong sedikit ya, istri Bapak masih ngomel. Padahal itu tingkat sabaran. Sabar. Kalau istri saya pandai ngomel Pak, ya berarti Bapak disuruh sabar untuk itu. Alhamdulillah. Itu Pak. Kalau bunyi ini minta dikata kita sabar ada badannya. Itu. Tadi kebutuhan sesuai kebutuhan. Itulah kehidupan dalam Islam. Jadi kalau sabar, ada lagi yang lain selain solehin. Sabar ada batasnya. Solehin bilang. Ya. Yang mempunyai sabar pandai bersyukur ya. Iya Pak. Kalau nggak pandai, sabar. Pandai bersyukur. Ya. Awalnya sabar, ya. Jadi sabar itu ada awalnya. Jadi kalau itu namanya sabar itu ya, orang sabar itu kejadian pertama itu yang digolongkan sabar. Yang namanya waktu ini yang pertama. Di dalam masalah apapun yang ini, yang pertama orang yang dikatakan sabar. Kalau yang kedua, yang ketiga, enggak. Kenapa? Karena dia sudah pengalaman yang kedua, ketiga. Tapi yang pertama, ya harus kemana lagi, begitu kan? Itu. Tapi kalau misalnya itu pengalaman ini, ya bukan. Jadi sabar itu ketika kita menerima nikmat, ketika kita ya maaf kebutuhan segala macam, ya atau musibah segala macam ini. Yang keluar yang pertama. Setelah itu tidak. Contoh, Bapak kena musibah. Ucapan pertama itulah yang dikatakan Bapak terdorong sabar. Begitu kena musibah, alhamdulillah. Makanya orang Jawa itu ya selalu menyebut untung. Kena matanya, untung cuma mata. Coba kalau kepalanya kena, waduh, alhamdulillah. Untung ente kenapa? Selamat ente, untung. Coba kalau perut, wah masih untung aja, masih selamat aja. Karena apa ya? Ada yang rugi dong. Nggak ada yang rugi. Itu yang pertama. Makanya, ya Abu Nawas memahami yang demikian ini. Ya orang kampung teman-temannya itu pada mengatakan dia. Begitu dia jatuh kepleset, alhamdulillah. Kenapa Bu? Alhamdulillah, bukannya astagfirullah, bukan ini alhamdulillah. Kenapa? Cuman kepleset, coba kalau terbang nyangkut kemana? Gua nggak tahu.
Ya udah. Nama orang Jawa. Ya. Di sinilah Bapak sekalian. Jadi yang namanya sabar dalam waktu itu yang pertama. Bukan yang kedua, yang ketiga kejadian. Kalau yang kedua, yang ketiga kejadian itu pengalaman. Artinya dalam pengalaman, dalam pepatah pun dinyatakan. Kalau jatuh di tempat lubang yang sama, berarti kita orang itu orang blow on. Jadi yang pertama ini. Hati-hati. Sabar dalam waktu itu yang pertama. Anak kita ya begini-begini yang pertama. Kalau yang kedua, yang ketiga. Makanya di dalam psikologi itu anak yang paling pintar itu adalah anak nomor 1. Kenapa nomor 2, nomor 3 enggak? Karena itulah yang dikatakan perhatian orang tua kepada anak nomor 1 itu bukan main. Karena belum punya pengalaman. Apa ini Pak? Main di tanah. Jangan di tanah, itu banyak ini. Ya, akhirnya emaknya jadi yang membantu. Dia nggak percaya sama yang lain. Assalamualaikum, salam mak, jadi ke kondangan kan. Bukan sama pembantu, kenapa takut dikasih makan, takut dikasih apaan. Macam-macam, dikasih pel, kasih apa. Mama aja, emaknya udah divaksin. Begitu, punya cucu. Dia namanya istri kita, cucunya udah ayo udah. Wah, udah diem aja. Betul nggak gimana? Coba tanya. Jadi nomor 10 bos. Nomor 10. Jadi kalau anak yang nomor pertama itu perhatiannya luar biasa. Coba, ya, anak nomor 2, nomor 3. Anaknya mana? Lagi main. Biarin main. Tidak aja. Ya. Anak pertama minta apa dibeliin. Anak kedua, ntar doain ya. Itu aja. Apalagi anak ketiga, cakep. Minta mulu kan begitu. Karena berpengalaman. Allah kasih ya ujian sama kita. Dikatakan kita sabar, pertama kali menerima ujian. Ardiansah besok. Begitu ditanya sama penghulu. Ya saya terima nikahnya. Udah nikah belum? Pasangan. Betul. Ya, yang pertama. Maka kondisi pertolongan Allah dalam hal ini yang akhir. Kalau ini yang pertama, ini yang akhir. Banyak orang mengingkari dia bisa begini, padahal hasil campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ini yang awal, ini yang akhir. Maka Allah dalam Al-Quran menjelaskan zatnya, sifatnya, asma'nya. Wal awwalu wal akhiru wal akhir. Dalam urusan sabar, mau minta tolong kepada Allah saja, suruh sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri. Jadi kita ingat-ingat aja dalam urusan kondisi, biasanya orang ini akhirnya. Dalam urusan waktu, awalnya lupa. Makanya para sufi, orang-orang yang zikrullah selalu kepada Allah, dia tidak lepas yang dibaca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Jadi orang sabar itu orang yang memahami kalimat ucapan Nabi besar Muhammad SAW, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau istri kita minta sesuatu apa segala macam ini, la haula wala quwwata illa billahil azim. Mau lakukan sholat, mau apa ya, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita diajak maksiat, kita juga segala macam,
kita baca la haula wala quwwata illa billah. Karena ini milik Allah. Sabar itu milik Allah. Sabar itu kenapa kok yang milik Allah? Karena Allah itu as-sabr. Asmaul husnanya sabur itu nama Allah. Sabr. Ini. Jadi kalau orang ini itu asma Allah. Sabur. Jadi kalau kita ingin memenuhi hajat dalam waktu, memenuhi kondisi dalam urusan mencegah atau menjalankan syariat, perintah Allah, banyakin amal ini. Allah akan berikan apa yang kamu tidak mampu. Karena kemampuan itu datang dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau orang takwa itu setelah dia lillah, ya billah, lalu dia ilallah, Allah, dia sabar. La haula wala quwwata illa billah. Dia bisa begini, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena kalau kita mendengar azan, ini maaf, kalau bahasa orang itu siapa yang kagak ya dengar, semuanya mendengar. Tapi karena ada urusan pertolongan Allah, banyak orang udah kerja bakti segala macam, begitu waktu zuhur dia pulang dulu. Ngapain pulang? Mandi dulu, nggak enak kan, najis. Begitu habis mandi, ini bilang, bang makan dulu. Makan bang, ini dulu. Akhirnya jam 3 kagak masuk lagi ke masjid. Kagak kerja bakti, kagak apa. Jadi kalau bahasa orang itu, azan denger nggak? Dengar, tahu nggak? Tahu. Gitu kan. Di sini. Karena apa? Karena orang bisa sholat, orang bisa apa? Dengan pertolongan Allah. Jangan kita sombong, jangan kita bangga. Makanya ucapan kita selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita ya belajar sabar, kita tahu insyaallah kita bisa menempatkan diri kita. Paling tidak kita ini jadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak dalam masalah segala macam ini udah tahu, kuncinya cuma ini aja. Allah wala quwwata illa billah. Kalau kemarin istiqomah, tawakal. Ini sahabat la haula wala quwwata. Ayo makan la haula wala quwwata. Udah catat duluan. Kalau pengen nafsu, bukan kalau Allah kasih maaf tangannya kasih. Kalau ada orang sholat terus enggak bisa makan begitu. Kenapa? Bisa aja. Kata Pak Ridwan, di sebelahnya jatuh di masjid kan begitu. Padahal mau sholat. Semua atas izin Allah. Ingat itu ya. Makanya kalau sekarang Allah udah izinkan, udah dibacain selawat, udah dibacain tahlil, ngaji, hatam Quran, makan. Berkah itu alhamdulillah. Makan berkah, makan. Udah habis? Belum, itu madan. Ayo makan. Yang bawa makanan dapat pahala, yang makan dapat pahala, paling nggak kenyang. Kalau contoh yang tadi di kondisi sabar itu pada akhirnya aktif ya, itu contohnya kayak Makbudin udah sholat maghrib, udah sholat apa? Alhamdulillah. Ngomongnya begitu. Lega, puas. Jadi di akhirnya saya gitu, kenapa Mang? Alhamdulillah udah sholat, jadi enak dah. Padahal itu atas izin. kalau penambahan Ali Azim itu di kondisi kayak gini. Semuanya yang namanya Aliyul Azim, yang maha tinggi, yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam seluruhnya boleh kita baca sampai situ, atau kita baca la quwwata illa billah, boleh. Kalau mau amalannya ada dari Elang Sulaiman. Jadi Kiai Haji Elang Sulaiman ngasih amalan. Bacaannya ya, maaf kalau bahasa kita la quwwata illa billah, sebelumnya baca bismillahi masyaallah la quwwata illa billah 21 kali. Selawatnya 21 kali. Jadi kalau kita ini dimintain tolong
Mahfudin, saya punya susu. Di mana di sini? Gampang itu sini. Bacain dulu 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah la quwata illa billah. Bacain selawatnya dulu 1 kali. Kirim Fatihah sama yang ngasih Bapak Lang Sulaiman. Al-Fatihah. Terus jangan lupa diridho ilahi ta'ala dengan ridho Allah. Usah, insya Allah keluar susu. Kenapa? Karena itu tadi. Insya Allah. Jadi kalau amalan itu dapat ijazah saya dari Bapak Kiai Haji Alang Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La quwata illa billah. 21 kali. Salawatnya 21 kali. Keluar itu susuk yang bagaimanapun juga. Karena bacaan itu adalah hanya Allah yang mampu. Manusia tidak mampu. Doa yang pertama itu yang kita katakan mudah-mudahan jadi raja, mudah-mudahan sekali hidup enak. Enggak kita katakan mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan takwa. Kenapa? Nabi Ibrahim ya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Jadikan anak cucuku keluarga yang mendirikan sholat. Kalau kita enggak, begitu lahir anak kita, alhamdulillah, mudah-mudahan berbakti sama orang tuanya, berbakti sama nusa bangsa, berbakti kan begitu kita, berbakti aja. Jadi kurang kita doanya dalam pertama, ketika kita menerima yang namanya nikmat. Itu Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran itu berdoa. Makanya doa Nabi Ibrahim, istrinya aja didoain. Kenapa kok saya ribut mulu istri saya? Nggak pernah doa kita. Yang ada apa? Ya Allah berikan rezeki. Yang banyak kan begitu. Nggak pernah minta rezeki ya. Dikit nggak pernah. Yang banyak itu aja gitu. Padahal Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Insya Allah Pak, kalau kita doa kepada Allah akan diijabah. Kenapa? Karena yang namanya doa diijabah itu kita lupa dari doa yang mana yang diijabah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ud'uni kan gitu. Astajib aku. Berdoalah kamu pasti aku kabulkan. Kita lupa doa yang mana yang dikabulkan begitu. Kan begitu, emang itu kuncinya. Yang dikabul lupa, nggak dikabul ingat terus. Gitu. Itu Pak. Yang pertanyaan Pak. Iya. Kalau ada yang baca salawat kencang terus sama-sama baca zikir gitu, kita yang utama jawab salawatnya apa zikir sendirinya? Kalau yang dikatakan zikirnya kita zikir zahir, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Terus orang baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kita zahir, dalam hati kita nggak sempat baca apa, kita nggak dosa karena kita sedang berzikir kepada Allah. Kecuali kita itu tidak sedang ya berbahasa ini zikir atau apa ya, kita berselawat, kita nggak jawab, pelit kita kata Nabi. Jadi sepelit-pelitnya orang adalah ketika nama Nabi sebut nggak mengucap atau tidak berselawat. Paling tidak kita katakan Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa barik alaihi. Paling tidak kalau kita ini ya berselawat Nabi, insya Allah mendapatkan syafaatul uzmah yaumil akhir. Gitu. Baca selawat banyak-banyak, ingat. Kenapa? Itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca selawat banyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh,
Pak saya pengen yang singkat. Nah ini dari Mbah Mangle. Mbah Mangle itu Kiai Haji Hasan Asy'ari yang paling singkat. Sallallahu ala Muhammad baca 10.000. Insya Allah nggak bakal miskin kita. Itu amalan dari beliau. Mbah Mangle, Magelang. Ya, di Blabak semuanya. Jadi itu amalan. Jadi kalau kita nggak mau miskin, baca tuh Sallallahu ala Muhammad 10.000 kali. Insya Allah nggak bakal miskin kita. Itu amalan dari Mbah Mangle. Allah, gampang itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10.000. Dalam satu waktu. Ya, Dalam satu waktu. satu hari. Satu hari itu pagi, siang, malam. Dibagi subuh 2.000, zuhur 2.000, asar 2.000, maghrib 2.000, isya 2.000, 10.000 gitu. Itu dari ulama, ya. Mbah Mangle itu kalau ngajar nggak pakai speaker, nggak pakai, semua orang dengar. Mbah Mangle. Saya mau cerita sedikit tentang Mbah Mangle. Saya dari Jakarta, ya kawan-kawan PLN ke sana. Dia kira-kira masalahnya sampai di rumahnya itu jam 12 malam. Dia di atas gunung, di Blabak. Di bawahnya itu pabrik kertas. Atas gunung. Saya itu nggak boleh ketinggalan yang namanya rokok gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi, ya bagi saya itu ya biasa, iseng gitu ya. Masuk, mau ke rumah Mbah Mangle udah kemalaman, mau ini nggak ada ini, masuk di musola. Ini kenyataan Pak. Pak Sukeri, ya orang Opal, orang PLN, begitu tiduran di musola, dia masuk kamar mandi. Kamar mandi, musola. Kabur masuk ke dalam masjid. Ke musola, lari. Tidur. Saya tanya, ada apaan, Cer? Enggak usah tidur. Ada apaan, Cer? Enggak tidur. Begitu, maaf nih Pak, subuh, ya. Komat, datang imam. Tuh Keri nggak berani menatap wajahnya. Nunduk kayak. Saya tanya, Ker, ya, kenapa Ker? Begitu salam, assalamualaikum, baca doa, dah pada sarapan, kasih ketan segala macam. Terus dari Jakarta ya, ya udah silakan sarapan, ketan sama tempe. Dia keluar, masuk ke rumahnya. Saya tanya, Ker, emang siapa? Saya lihat, siapa? Bapak itu yang semalam ngebersihin WC, kamar mandi. Yang bener Ker, itu Kiai Ker, Mbah Mangle. Masa saya bohong? Makanya saya kabur. Malam ada kakek-kakek di kamar mandi, dia ngebersihin WC. Gitu. Terus begitu paginya ke rumahnya, bener aja dia yang ngaji, dia buka kitab, dia baca ini ya. Sukeri Pak, Sukeri itu diam aja. Terus dipanggil, sini Jakarta. Semalam situ datang bukannya ke rumah aja Ustadz, kata Pak Mang. Enggak, udah malaman nggak enak Pak Kiai. Pak Kiai mesem-mesem aja. Keri bilang Pak Kiai minta maaf semalam Pak Kiai bersihin WC ini. Itu nggak seberapa ketimbang dosa saya bikin musola. Begitu orang alim, bukan menyatakan ya itu belum apa-apa. Di musola yang bagus juga bisa bikin, bukan. Mbah Mangle bilang bersihin WC itu belum sebanding dengan dosa dia bikin musola. Kita bengong aja sampai ke Jakarta masih mikirin kok bikin musola jadi dosa.
Ternyata benar, Pak. Yang namanya bikin musola, bikin masjid, nggak ada yang didengar itu enak. Semuanya selalu dengan ghibah, namimah, paling nggak menjelek-jelekan satu sama lain. Kalau nggak percaya, siapapun yang merasa, contohnya ini yatim yang dikatakan, maaf yayasan Babul Jannah, apaan orang komplek aja nggak boleh ini, begitu aja. Padahal nyumbangnya lillahi, ngomongnya sampai ke duku atas tempat saya ngajar. Gue masukin aja kagak boleh Pak Ustaz. Apaan itu? Siapa sih ketuanya itu? Apa Ismawan? Apa itu? Jadi yang namanya bikin sesuatu itu mudah. Cuma tempat maksiat. Bah Mangle bersihin kamar mandi segala macam. Emang kenapa? Pagi-pagi di musola kebanyakan ada orang biar nggak disiram. Bukannya nyiram malah ngomong. Kurang ajar kan begitu ngomongnya. Disumpahin lagi orang. Kebanyak. Tapi kalau sekarang nggak begitu lagi, dikunci aja di sholat masjid, musola. Oh, biar nggak hilang. Jadi orang Islam itu dituduh maling. Pantura yang dikatakan, maaf kalau bahasa orang itu, tempat orang ngibing, tempat orang orkes, tempat orang itu masjidnya 24 jam terbuka. Itu maaf aja ini. Kenapa begitu? Kan beda Pak Ustadz, Jakarta sama. Beda apanya? Beda namanya kan begitu. Ini kalau kita udah belajar ini, insya Allah kita udah belajar takwa, kita udah belajar ini, belajar sampai ke sabar, insya Allah masih begitu juga. Belum makrifat kita kan begitu. Syariat. Orang tua kita umurnya jauh, dia bawa pohon durian, pohon mangga, dia cek hujan gerimis jam 3 malam, dia ambil wudhu, dia sholat tahajud. Kita kamar mandinya di sebelah kamar tidur, begitu bangun kencing tidur aja lagi, nggak ngalamin takut. Orang tua kita sumurnya jauh di kebun, gitu. Ada yang protes? Enggak, emang begitu kenyataan. Alhamdulillah. Ayo, ada pertanyaan nggak nih? Ya. Dalam supaya melatih kesabaran atau tanda orang bersabar? Dalam melatih kesabaran. Kalau tandanya itu tadi kedua. Dalam menghadapi situasi dan kondisi. Kalau situasi, yang pertamanya dilihat. Kalau kondisi, yang akhirnya dilihat. Bahri besok di wisuda. Wah, dapet ceweknya cakep juga. Akhirnya, kalau karena dia bukan. Akhirnya alhamdulillah. Jadi juga. Seperti itu. Kalau misalnya ngomong, karena ini nggak sabar ini. Akhirnya itu alhamdulillah. Ya kalau misalnya Mat Ali misalnya bilang akhirnya alhamdulillah. Walaupun dalam hal ini Masya Allah bayangannya, kalau saya nikah nanti bagaimana, kalau sini bagaimana kan? Udah nikah? Udah aja kan begitu. Alhamdulillah. Kalau tahu nikah itu ini dari dulu pernikahan begitu. Ya. Itu soal kondisi menjalankan perintah menciptakan manusia ini pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Tapi kalau kondisinya bermaksiat, apa yang dikatakan Allah? Tidak. Allah tidak tolong. Makanya ketika Bapak menghindari maksiat, Bapak bisa menjaga maksiat, berarti Bapak ditolong oleh Allah, bukan karena keimanan. Kenapa?
Karena Bal'am bin Barsisah seorang waliullah dicabut imannya. Karena tadi nggak kuat. Barsisah itu seorang waliullah, bisa terbang, bisa segala macam. Digoda oleh iblis. Bagaimana digodanya? Iblis itu ketika Barsisah naik, terbang, dia nangis saja. Diturun. Tuhan kenapa menangis? Kayaknya Tuhan nangisnya ini bukan main. Saya belum pernah nangis kayak Tuhan. Kata iblis lanatullah, kenanya orang. Kata iblis. Ya Tuhan tuh nggak bisa nangis kayak saya, kata iblis. Kata Barsisah, saya ini ulama, saya ini orang pandai, saya ini orang ini, udah pasti saya bisa apa yang kamu tahu, gue udah tahu duluan, gitu kata Barsisah. Kata iblis, ya kalau Tuhan mau coba bisa nangis kayak saya, sekarang gampang. Ngapain? Membunuh. Gua kalau membunuh dosa besar, enggak. Kalau gitu yang gampang dah, yang orang lain nggak tahu, berzina. Wah Allah maha melihat. Kalau saya berzina, wah enggak. Oh kalau begitu, ya bahok aja deh. Bahok, ngedring kita. Yang ngedring kita. Iya ngedring. Seloki doloki itu. Ya serah. Nah, begitu kata Barsisah, iya. Kalau mabuk ya, dalam hal ini tidur. Orang tidur tidak melakukan dosa. Orang yang tidak melakukan dosa itu mati masuk diturutin dah al-setan. Begitu dia minum, ternyata perempuan yang melayaninya ini cakep, dizinahi, datang orang dibunuh, tiga-tiganya dilakukan, ditangkap oleh pengawal. Begitu ditangkap, mau dikatakan kata raja, maaf ya kalau bahasa kita ini hukuman yang paling berat membunuh segala macam, harus qisas. Maka ditanya, iblis datang lagi. Datang, padahal keimanan Barsisah itu kuat, seorang waliullah. Bilang, bagaimana nih saya udah ditangkap begini, mau diadilin nih, mau dibunuh meraja. Oh gampang itu kata iblis. Bagaimana gampangnya? Ya tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali aku. Maka Barsisah belum sempat ngomong apa, dikatakan iya, mati, dicabut nyawanya. Mati dalam kekafiran, itu Barsisah. Jadi yang namanya wali, yang namanya segala macam, tanpa pertolongan Allah, dia tidak bisa menghindari. Walaupun maksiat kecil, semua dengan pertolongan Allah. Jadi kalau Bapak nanti di Mekah atau di Madinah, hanya kepada Allah, banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Jangan merasa gagah, jangan merasa ini. Ini maaf nih Pak. Wah saya tahu pulang ini nih. Eder bisa Pak. Banyak yang cerita itu. Udah muter lagi. Dua nggak bisa akhirnya dibaca astagfirullahaladzim, dia duduk. Kelihatan itu maktabnya. Itu dia. Padahal udah muter-muter dia. Udah dijelasin. Kan bagi gitu. Jadi insya Allah akan nyata itu di sana. Baik Bapak sekalian, kalau nggak ada lagi Pak Joko mau bagikan, sabar, dengarnya sabar gitu. Pak Mustafa setuju, Pak Muhammad Mustafa, Pak Jendela 9, Pak Soli 11, Pak Ismail 12, Pak Soli 13, Pak Selamat 14, Pak Himawan 19, Pak Abdi 18, Pak Himawan 20, Pak Tengkeng 21, Pak Hanimade 22, Pak Fahmi 24, Pak Romi 29, Pak Yamin 30, Pak Adi Ridwan 29, Pak Fahmi 26, Pak Yusuf 28, Pak Alfat 10, Pak Diansa 11,
Al-Munafiqun juz 15, Al-Ma'idah juz 17. Ya, baik Bapak sekalian, sebelum kita tutup, ingat as-sabar itu nama Allah dalam Asmaul Husna as-sabur. Maka ujungnya awal dan akhir. Ingat itu ya. Insyaallah kita menjadi orang sabar. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam.